Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bocah Wengi. Semoga sahabat-sahabat subscriber Bocah Wengi senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Langsung saja saya memberikan pesan atau mengabarkan atau memberitahukan, ya, mengingatkan lah, sekedar mengingatkan untuk sebentar lagi mau lebaran, otomatis banyak orang yang mudik baik dari Jakarta maupun dari luar daerah untuk kembali pulang ke kampung halaman, ingin bertemu dengan orang-orang yang dicintai, pertama keluarga dan sanak saudara. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi pada saat mudik adalah sering terjadinya hipnotis atau gendam. Maka Bocah Wengi hanya ingin sekedar mengingatkan untuk para perantau, salam santun, salam sehat selalu dan bahagia tanpa batas. Sering terjadi setiap lebaran, selalu terdengar orang yang sering kena korban karena hipnotis, karena gendam. Perlu Bocah Wengi ingatkan, kalau hipnotis itu sendiri adalah memainkan kekuatan alam bawah sadar yang memang target harus mau. Berbeda dengan gendam. Gendam itu dilakukan dengan cara hampir mirip dengan hipnotis, tetapi gendam itu bekerja dengan cara sedikit memaksa untuk masuk ke alam bawah sadar pemirsa atau korban. Biasanya dilakukan dengan cara pertama dengan menepuk. Maka apabila itu terjadi, untuk sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana, apabila itu terjadi, maka yang Anda harus lakukan yaitu dengan mengembalikan tepukan itu sendiri. Yang kedua, tapi kalau hipnotis itu harus dalam keadaan mau. Contoh, apakah saudara pengen dihipnotis untuk membangkitkan alam bawah sadar saudara? Kalau target nggak mau, itu tidak akan bisa dipaksa dan itu sulit. Tetapi kalau gendam itu bisa terjadi, karena gendam selain menggunakan kekuatan alam bawah sadar atau sugesti, dia menggunakan kekuatan gaib. Maka korban ini bisa langsung mengikuti apa yang disugestikan oleh pelaku. Perlu sahabat-sahabat ketahui, kalau untuk hipnotis itu sendiri dari bahasa hipnoterapi atau hipnosis, itu biasanya dipakai untuk pengobatan. Untuk pengobatan bisa dipakai, hipnotis itu bisa dipakai untuk pengobatan. Contohnya untuk kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi dimasukkan kekuatan alam bawah sadar dengan sugesti yang berulang-ulang, maka semakin banyak memberikan sugesti dan orang itu mau, akhirnya terbiasa masuk alam bawah sadar dan itu bisa terjadi. Yang sekarang saya bahas adalah tentang kejahatan-kejahatan melalui hipnotis ataupun gendam tadi. Pertama, apabila Anda terkena gendam, lihat dengan cara apa orang itu menggendam. Contoh, apabila orang itu dengan cara mengakrabi saudara, dengan cara halo apa kabar, ditepuk, maka
segeralah bangkit alam bawah saudara-saudara, tepuk dia kembali. Apabila dia berbicara, maka kembalikan pembicaraan itu, alihkan ke tempat lain. Dan dalam hati berkata, bangkitkan alam bawah saudara-saudara untuk saya tidak bisa dihipnotis, saya tidak bisa digendam, saya tidak bisa digendam. Terus diulang-ulang dalam hati saudara. Insya Allah itu tidak akan benar. Yang kedua, jangan terlalu banyak bengong di dalam perjalanan. Satu, jangan terlalu banyak bengong. Yang kedua, gendam itu akan gampang masuk kepada orang yang latah. Latah ini kan gampang mengikuti perintah, ya kan? Latah itu gampang mengikuti perintah. Apa yang dikatakan orang itu pasti bilang maka hindarkan itu dengan cara masukkan ke alam bawah saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, bahwa saya tidak akan bisa digendam. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Apabila tiba-tiba ada orang yang dikenal, segera bangkitkan alam bawah saudara bahwa kalau orangnya baru dikenal, jangan langsung diakrabin, alihkan ke tempat lain. Jangan ikutin perintah, intinya jangan ikutin perintah. Yang bisa digendam adalah satu, orang yang suka melamun, kedua adalah orang yang latah, ketiga orang yang gerasa gerusu. Ini gerasa gerusu atau gugup, itu pun gampang digendam. Maka solusinya adalah apabila Anda dalam perjalanan, hindari orang yang tidak dikenal. Coba, biasanya orang itu akan memberikan kata-kata yang baik sekali buat kita, tapi tanpa sadar itu tujuannya supaya kita mengikuti perintah dia. Maka buat sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang mau mudik, berhati-hatilah dalam mudik, dan jangan lupa membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah. Dan terus bangkitkan alam bawah saudara-saudara, itu adalah salah satunya. Saya tidak akan gendam, hindari kerumunan, dan lihat apabila Anda ke tempat ini, misalnya Anda bergeser di terminal, begitu Anda bergeser, lihat sekelilingnya. Ternyata begitu Anda bergeser dari tempat itu, yang tadi di tempat yang lama Anda duduk, di situ ada orang itu juga, bisa dikenali kok. Terus Anda bergeser lagi, buang pandangan sahabat, ada orang itu juga. Hindari dan tetap bangkitkan alam bawah saudara-saudara bahwa saya tidak bisa dihipnotis. Solusi kedua, dengan cara membangkitkan kekuatan alam bawah sadar untuk menangkal gendam, ambil jarum, ambil benang, iketin benang itu di jarum sambil berkata dalam hati, saya tidak akan kena gendam, saya tidak akan kena gendam, saya sadar dan saya tidak akan kena gendam, terus sampai habis, dan itu kantongin dan bismillah. Nah, itu hanya untuk membangkitkan kekuatan alam bawah sadar kita supaya kita tidak terpengaruh oleh sugesti-sugesti yang kira-kira bisa menyebabkan kita kena oleh gendam. Sedang kedua, yang selanjutnya yaitu melalui by telepon. Apabila by telepon, bila telepon itu memang tidak saudara kenal, lebih baik nggak usah Anda ladenin. Itu, bila perlu cancel saja kalau memang itu nomor tidak dikenal ataupun orang yang tidak merasa sahabat-sahabat kenal. Kejahatan yang selain gendam, hipnotis, ada satu lagi, padahal itu bukan kena hipnotis. Kejahatannya sering terjadi, yaitu teman satu bangku dalam bis, padahal itu oknum. Berhati-hatilah, padahal Anda tidak mengenal, dia menawarkan minuman. Dia menawarkan minuman itu sudah diisi oleh semacam bius, tapi saya nggak akan menyebutkan obatnya karena memang dijual, karena takut ini nanti akan dipraktekkan orang kejahatan. Berhati-hatilah
jangan gampang menerima makanan atau minuman dari orang yang tidak kita kenal, karena itu sudah banyak terjadi. Tiba-tiba setelah Anda minum, Anda kehilangan kesadaran, tahu-tahu Anda sudah di rumah sakit, ya. Jadi itu pesan dari Pocawongi, dan selamat mudik Lebaran, semoga sehat selalu dan bisa membawa rezeki yang banyak, ya, penuh kebahagiaan, dan nanti bisa berangkat lagi ke sana dengan lebih banyak lagi mendapatkan hasil. Intinya hindari yang 3 itu. Yang pertama, jangan melamun. Yang ketiga, hindari kerumunan. Yang kedua, hindari kerumunan. Yang ketiga, jangan terlalu banyak bengong, ya. Itu saja. Terus tetap waspada, karena kejahatan itu selalu ada. Selamat mudik, semoga sahabat di luar sana senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan diberikan keselamatan sampai tujuan dan bisa balik lagi ke sana. Cukup sekian pesan dari saya. Apabila ada pertanyaan atau yang lain yang belum saya sempat sampaikan, sahabat subscriber Pocawongi ingin bertanya, silahkan bisa di kolom komentar, ya. Terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, marang Gusti.